Baik, selamat siang buat kita semua. Di sini saya akan menganalisis proposal dari Abang Stambu, Desi Sinaga dengan NIM 61933111026. Adapun judul proposal yaitu persepsi guru penjas terhadap kurikulum Merdeka Belajar di Kota Pematang Siantar. Berikut ada latar belakang. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan pada kurikulum sekolah untuk panduan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan perubahan kurikulum, guru harus mampu beradaptasi dari prinsip pembelajaran sampai pada asesmen, serta hubungan yang baik bagi siswa, guru, dan orang tua agar kurikulum berjalan dengan optimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa guru di Pematang Siantar yang berlokasi di sekolah guru masing-masing, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program kurikulum Merdeka Belajar. Peneliti menemukan bahwa kurikulum Merdeka Belajar belum optimal untuk proses pembelajaran. Guru sibuk dengan administrasi, sosialisasi, dan pelatihan berbasis digital yang tidak merata, sehingga masih banyak guru yang belum siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Berikut identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 2. Sumber belajar masih terbatas hanya pada buku. 3. Fasilitas sekolah belum memadai. 4. Penilaian masih dominan pada tes. 5. Belum diketahui bagaimana persepsi guru penjas terhadap Merdeka Belajar. Berikut ada pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi, maka peneliti ini dibataskan pada persepsi guru penjas terhadap Merdeka Belajar di Kota Pematang Siantar. Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang pembatasan, maka dapat dirumuskan masalah peneliti ini yaitu: 1. Bagaimana persepsi guru penjas terhadap kurikulum Merdeka Belajar di Kota Pematang Siantar? 2. Bagaimana persepsi guru penjas terhadap persiapan kurikulum Merdeka Belajar di Kota Pematang Siantar? 3. Bagaimana persepsi guru dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di Pematang Siantar? Berikut ada tujuan penelitian. 1. Mengetahui persepsi guru penjas terhadap kurikulum Merdeka Belajar di Kota Pematang Siantar. 2. Untuk mengetahui persepsi guru penjas terhadap kesiapan kurikulum Merdeka Belajar di Kota Pematang Siantar. 3. Untuk mengetahui persepsi guru penjas terhadap pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di Kota Pematang Siantar. Berikut manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. A. Bahan referensi yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi guru penjas terhadap kurikulum. B. Hasil penelitian ini untuk kedepannya dapat dijadikan bahan acuan informasi dan perbaikan bagi peneliti yang sejenisnya. 2. Manfaat praktis. A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan koreksi tentang bagaimana jalannya Merdeka Belajar yang belum lama diterapkan di sekolah. B. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa dengan perbaikan konsep belajar sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. C. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dan kita berlanjut di bab 2 yaitu kajian teoritis. Pengertian persepsi. Menurut para ahli, persepsi berasal dari bahasa Latin perceptio yang mempunyai arti menerima, mengumpulkan, melakukan tindakan perhatian terhadap sesuatu yang didasari oleh sesuatu proses pikir dan didahului oleh adanya suatu stimulus. Menurut Slemoto 2010, persepsi adalah proses yang melibatkan penyisipan pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengelolaan informasi yang membuat penilaian atau pembentukan kesan serta pandangan tentang lingkungan melalui penginderaan dan menggunakan pengetahuan serta pengalaman untuk menghasilkan informasi tentang lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang berperan. Menurut Walgito 2010, faktor-faktor yang berperan dalam persepsi adalah ada beberapa faktor yang dapat ditemukan yaitu: 1. Objek di persepsi. 2. Alat indera, saraf dan pusat susunan saraf. 3. Perhatian. Aspek yang membentuk sikap. 1. Aspek kognitif atau aspek
perseptual, 2 aspek afektif atau aspek emosional, 3 aspek kognitif atau psikomotor atau aspek perilaku. Indikator. Walgito 2010 menyampaikan indikator persepsi yaitu 1. Penyerapan terhadap stimulus atau objek dari luar individu, 2. Pengertian atau pemahaman, 3. Penilaian atau evaluasi. Hakikat guru pendidikan jasmani. Karakteristik guru. Guru penjas harus memiliki soft skill. Karakteristik yang harus dimiliki guru penjas sebagai berikut: mampu mengenal karakteristik siswa, mengembangkan dan menciptakan peluang bagi siswa untuk menjadikan kreatif dan aktif, mampu membimbing dan mengembangkan siswa dalam proses pembelajaran, mampu merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi, mengoreksi dalam proses pembelajaran, memiliki pemahaman yang baik tentang keterampilan motorik, kompeten, dan unsur-unsur fisik, mampu mengidentifikasi potensi siswa dalam dunia olahraga, mampu mengarahkan minat siswa pada olahraga, mampu untuk menciptakan, mengembangkan, dan menggunakan faktor-faktor lingkungan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Syarat-syarat. Guru pendidikan jasmani harus memiliki syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Sukitaka 2004, yaitu 1. Sehat jasmani dan rohani serta catatan atlet olahraga, 2. Penampilan menarik, tidak gagap, tidak buta warna, 5. Cerdas, dan 6. Energi dan berketerampilan menarik. Hakikat merdeka belajar. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Riset Kebudayaan Teknologi, resmi meluncurkan kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Merdeka. Dikeluarkannya keputusan Mendikbud nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar, pengalaman dan pembelajaran 2022 sebagai dukungan penuh terhadap perbaikan kurikulum di Indonesia, wujudkan Indonesia maju dan berdaulat, berdiri mandiri dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkibineka global melalui penerapan kurikulum merdeka. Dan kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Lokasi dan waktu. Lokasinya yang diteliti oleh peneliti yaitu ada 1. SD Negeri 124398 Pematang Siantar dan seterusnya. Waktu. Peneliti ini diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru penjas yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di Kota Pematang Siantar. Sampel dalam penelitian ini adalah 24 guru penjas sekota Pematang Siantar. Sampel diambil secara random sampling. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian deskriptif kuantitatif tentang persepsi guru penjas terhadap kurikulum Merdeka Belajar di Pematang Siantar. Metode penelitian kuantitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian berdasarkan filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif, statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiono 2018. Tujuan penelitian dengan jenis deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah instrumen untuk fenomena alam atau sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan data dengan
membuat daftar pertanyaan-pertanyaan secara tertulis dan dilengkapi dengan jawaban-jawaban yang dilengkapi dengan jawaban-jawaban lebih dari satu jawaban diberikan kepada responden, dan kepada responden diberikan keluasan untuk memilih jawaban yang telah tersedia. Penyusun instrumen adalah variabel penelitian yang ditetapkan oleh diteliti sebelum menyusun pertanyaan atau pernyataan terlebih dahulu. Perlu ditentukan variabel-variabelnya, kemudian ditentukan indikator-indikatornya yang akan diukur. Kemudian dibutuhkan kisi-kisi instrumen. Skala yang digunakan dalam angket ini adalah skala Likert dengan 4 alternatif jawaban, yaitu 1 sangat setuju atau SS, 2 setuju atau S, 3 tidak setuju atau TS, 4 sangat tidak setuju atau STS. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi guru penjas terhadap kurikulum Merdeka Belajar di Kota Pematang Siantar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik yang pengumpulan data yang dilakukan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden atau dijawabnya. A. Tahap persiapan penelitian. 1. Peneliti menentukan lokasi untuk pengembalikan data. 2. Peneliti mengajukan surat izin penelitian dari fakultas. 3. Peneliti melakukan observasi untuk menentukan jumlah populasi dan sampel. 4. Peneliti membuat teknik pengumpulan data berupa kuesioner mengenai persepsi guru tentang kurikulum Merdeka Belajar. 5. Mengkonsultasi kuesioner peneliti kepada uji ahli dan melakukan revisi. B. Tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap pelaksanaan penelitian, memberikan kuesioner kepada responden untuk diisi. Responden mengisi kuesioner dengan jawaban responden. Peneliti tidak akan mengumpulkan kembali kuesioner tersebut. C. Tahap akhir penelitian. 1. Mengelola dan menganalisis dan hasil penelitian yang dapat selama pengambilan data penelitian. 2. Peneliti menyimpulkan hasil analisis penelitian. 3. Peneliti menyusun laporan penelitian. Teknik analisis data, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan melalui tabel distribusi frekuensi dan ditentukan kategorinya. Rumus yang digunakan dengan menyusun kategori dapat dilihat di bawah ini. Keterangan X rata-rata skor, MI mean ideal, SDI standar deviasi ideal. Terima kasih. Berikutlah analisis proposal yang telah saya lakukan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada atau kesalahan kata. Terima kasih.